Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Muhammad Farhan Fajri, Latsar Angkatan Ketiga 115 kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan coba menyampaikan tentang manajemen aparatur sipil negara, kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik ASN. Pertama, kedudukan ASN. Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri dari yang pertama adalah pegawai negeri sipil (PNS), yang kedua adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yaitu P3K. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kemudian peran ASN. Pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum, pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik serta bebas dan bersih dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Untuk dapat menjalankan perannya dengan baik, pegawai ASN memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. ASN harus mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan bangsa dan negara di atas segala-galanya. Kemudian hak dan kewajiban ASN. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dalam UU ASN, hak PNS dan P3K adalah sebagai berikut. Yang pertama, PNS berhak mendapat gaji, tunjangan, dan fasilitas, kemudian cuti, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan kompetensi. Sementara itu, P3K berhak memperoleh gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sesuai dengan asas proporsionalitas, hak yang diterima ASN diiringi dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain, kewajiban adalah suatu yang sepatutnya diberikan. Dalam UU ASN disebutkan kewajiban pegawai ASN antara lain yang pertama adalah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Kemudian menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Kemudian menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian kita masuk ke kode etik dan kode perilaku ASN. Kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar pegawai ASN yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Selanjutnya, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan.
memegang teguh nilai dasar ASN, dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, serta menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Kode etik dan kode perilaku ini sangat penting dalam birokrasi dalam menyelenggarakan pemerintahan. Fungsi tersebut antara lain, yang pertama, sebagai pedoman panduan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Kemudian, sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi publik aparatur sipil negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Kemudian, etika birokrasi penting sebagai panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat. Kemudian, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pengelolaan SDM harus selalu berkaitan dengan tujuan dan sasaran organisasi, strategi manajemen. Dalam konteks ini, aktivitas dalam pengelolaan SDM harus mendukung misi utama organisasi. Pengelolaan SDM dalam hal ini, ASN dilakukan untuk memotivasi dan juga meningkatkan produktivitas pegawai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Konsep merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah konsep dalam manajemen SDM yang menggambarkan diterapkannya objektivitas dalam keseluruhan semua proses dalam pengelolaan ASN, yakni pada pertimbangan kemampuan dan prestasi individu untuk melaksanakan pekerjaannya. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN dari manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, serta adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Pegawai ASN harus memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada sistem merit atau perbandingan antara kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan oleh calon pegawai. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang pada saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan bagi pegawai sistem ini menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang terbuka dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selain itu, Undang-Undang ASN memandang bahwa sumber daya manusia adalah aset yang harus dikembangkan. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Peningkatan kualitas ASN ini akan mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab sektor publik. Langkah awal dalam memperbaiki kinerja pelayanan publik harus dimulai dari memperbaiki kinerja ASN secara individual. Manajemen yang baik bagi ASN adalah kunci untuk memulai perubahan ke arah yang lebih baik dan diharapkan mampu menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik pula. Melalui sistem merit, ASN akan mendapatkan bentuk rewards dan punishment sebagai dampak dari produktivitas kerjanya dan diharapkan mampu memenuhi aspek equity di kalangan ASN. Dalam sistem merit, berbagai keputusan dalam manajemen SDM didasarkan pada kualifikasi, kompetensi kerja. Sistem merit juga sepenuhnya berdasarkan proses penggajian, promosi, mutasi, pengembangan kompetensi, dan lain-lain pada penilaian kinerja, uji kompetensi, dan pertimbangan kualifikasi, dan tidak berdasarkan pada kedekatan dan rasa kasihan. Open recruitment, talent management, fair assessment adalah berbagai strategi yang dilakukan sebagai terjemahan konsep merit ini. Kehadiran UASN dalam penerapan sistem merit ini menjadi tonggak penting dalam pengelolaan ASN di Indonesia untuk mewujudkan aparat yang profesional dan berkualitas. Pasal 1 tentang ketentuan umum dalam undang-undang tersebut memuat cakupan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Berikut adalah gambaran mengenai pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN, sebagaimana khususnya dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan, perencanaan kebutuhan pegawai atau planning, penilaian kinerja, monitoring, dan penilaian. Pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, penghargaan yang terdapat dalam UASN. Yang pertama adalah perencanaan. Pasal 56 menyebutkan bahwa setiap instansi pemerintah dalam menyusun dan menetapkan kebutuhan pegawai. Yang pertama adalah perencanaan. Kebutuhan pegawai harus mendukung sepenuhnya tujuan dan sasaran organisasi. Jumlah dan kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dihitung untuk memenuhi kebutuhan, pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua adalah proses pengadaan. Dilakukan untuk mendapatkan pegawai dengan kualitas yang tepat dan berintegrasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi.
Kemudian pegawai ditempatkan sesuai dengan perencanaannya dan tidak berdasarkan preferensi individu, kelompok, atau pertimbangan subjektif lainnya. Kemudian untuk mendapatkan pegawai yang tepat dibutuhkan sebuah sistem yang transparan dan adil bagi semua orang. Kemudian monitoring pelaksanaan dan pengembangan. Kegiatan monitoring pegawai didasarkan sepenuhnya untuk memastikan bahwa pegawai digunakan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan organisasi pegawai, memberikan kontribusi pada kinerja dan produktivitas organisasi. Di sisi lain, pegawai dijamin keberadaan dan karirnya berdasarkan kontribusi yang diberikan. Jaminan sistem merit dalam monitoring dan penilaian antara lain diwujudkan dengan yang pertama adalah pangkat dan jabatan. Kemudian pengembangan karir ASN, dan selanjutnya adalah mutasi pegawai dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Kemudian penilaian kerja, kemudian promosi pegawai yang dilakukan berdasarkan pada kinerja pegawai dan bukan pada pertimbangan subjektif. Kemudian kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit menjadi prinsip utama dalam UU ASN. Bahkan juga menyediakan aturan kelembagaan untuk menjamin keberlangsungan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama adalah KSN yang diberikan kewenangan untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam penindakan pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktek dalam pengelolaan ASN atau aspek manusia atau sumber daya manusia dalam organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan. Manajemen PNS dan PPK. Manajemen PNS, penyelenggaraan manajemen PNS dilaksanakan oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dengan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Manajemen P3K. Manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan P3K berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Kemudian pengadaan, kemudian selanjutnya adalah penilaian kerja, kinerja, dan dilanjutkan dengan penggajian dan tunjangan. Saat ini, gaji dan tunjangan P3K diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia tahun 98 nomor 98 tahun 2020. Tunjangan tersebut terdiri atas yang pertama adalah tunjangan keluarga, kemudian yang kedua tunjangan pangan, yang ketiga tunjangan jabatan struktural, kemudian jabatan fungsional, dan lain-lain. Adanya pengembangan kompetensi, kemudian adanya pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja. Pemutusan hubungan perjanjian kerja P3K dilakukan dengan hormat karena beberapa alasan. Yang pertama adalah jangka waktu perjanjian kerja berakhir, kemudian meninggal, kemudian atas permintaan sendiri, perampingan organisasi, tidak cakap jasmani atau rohani. Kemudian P3K mendapatkan perlindungan. Kemudian penggunaan jabatan pimpinan tertinggi yaitu JPT adalah sekelompok jabatan pada instansi pemerintah yang memiliki fungsi untuk memimpin dan memotivasi pegawai ASN pada instansi pemerintah. JPT dikelompokkan menjadi 3 yaitu JPT Utama, JPT Madya, dan JPT Pratama. Kemudian pengisian JPT di instansi pusat. Selanjutnya adalah pengisian JPT di instansi daerah. Penggantian pejabat pimpinan tertinggi. Pejabat pimpinan tertinggi tidak boleh diganti selama 2 tahun terhitung sejak pelantikan. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Pegawai ASN berhimpun dalam suatu wadah Korps Profesional Pegawai ASN Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah sistem informasi ASN. Nah, sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dan data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis dan menyeluruh serta terintegrasi dengan berbasis teknologi. Kemudian penyelesaian sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari keberatan dan banding administratif. Sementara banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.